harganya selangit mencapai 11 miliar rupiah. Karena merasa bukan haknya, pihak orang tua langsung melapor kepada ketua RW. Kak, ini jam bukan hak kita. Bapaknya juga udah ngomong, kita pulangin ya. Abi udah ketemu Pak RT, Pak RW, udah ketemu perangkat juga. Tadi malam diterusin. Jadi biar ini memang bukan hak kita juga Kak. Jadi nanti. Dan ini memang betul yang Bapak bilang, ini limited edition kayaknya. Jam yang harganya fantastis tersebut akhirnya dikembalikan melalui anggota DPRD fraksi Partai Nasdem. Pengurus RW setempat juga sempat mengimbau warga yang turut serta dalam penjarahan untuk mengembalikan barang kepada pemiliknya. Sebelumnya, sejumlah massa menggeruduk kediaman rumah Ahmad Sahroni di Jalan Swasembada Timur 22, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain melakukan pengerusakan terhadap sejumlah mobil, massa juga menjarah isi rumah diantaranya jam tangan mewah, tas branded, dan perabotan-perabotan rumah lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Sebuah mobil jenis MPV hilang kendali hingga menabrak dinding pembatas SPBU di Jalan Raya Parung Ciputat, Depok, Jawa Barat. Mobil sempat menabrak sejumlah sepeda motor sebelum terhenti. Mengetahui kejadian itu, warga di sekitar lokasi langsung beramai-ramai menolong korban. 5 orang terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Dari keterangan warga, mobil dari arah Ciputat menuju Parung itu tiba-tiba kehilangan kendali saat melaju di jalanan menurun. Kecelakaan ini terjadi diduga akibat rem blong tidak berfungsi. Insiden ini kini dalam penyelidikan anggota Laka Lantas Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky Anyus melaporkan. Jajaran TNI Angkatan Darat menggelar patroli di jantung ibu kota. Patroli diantaranya melibatkan 100 prajurit Yonif 318, motoris serta sejumlah kendaraan taktis. Rute patroli mencakup kawasan vital, mulai dari kawasan Medan Merdeka Barat, Tamrin, Sudirman, Pondok Indah, Mampang hingga Menteng. Patroli berskala besar juga digelar Polda Metro Jaya untuk menjaga situasi Jakarta tetap kondusif. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pasca demo anarkis dan antisipasi kerusuhan. Patroli digelar 350 personil bersama dengan masyarakat karena keamanan Jakarta harus dijaga secara bersama-sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 5 orang yang masih satu keluarga jadi korban pembunuhan di Indramayu, Jawa Barat. Dugaan sementara para korban dirampok sebelum nyawanya dihabisi. Warga Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digemparkan penemuan 5 jasad yang masih satu keluarga. Para korban terdiri dari ayah, ibu, bapak mertua, anak yang masih duduk di kelas 1 SD, serta bayi berusia 8 bulan. Penemuan jasad satu keluarga ini berawal dari kecurigaan tetangga korban yang mencium bau tak sedap dari rumah korban. Sementara penghuni rumah tak kunjung keluar selama 3 hari. Saat rumah dibongkar paksa, warga menemukan 5 jasad terkubur di halaman belakang. Pihak tetangga menduga penghuni rumah tewas setelah dirampok. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti, diantaranya baju korban dan telepon genggam. Sabtu kalau nggak salah tuh ada mobil pick up 2 begitu. Oh, di area situ ya. Berarti itu udah lama ya berarti kemungkinan ya. Udah sekitar 4 hari 3 hari. 4 hari 3 hari itu warga baru tahu tadi ya. Taunya kenapa itu? Saat ini kelima jasad dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang. Kasusnya kini masih ditangani unit Satreskrim Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar Anyus melaporkan. Saling ejek di media sosial, seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan harus menjadi korban pembacokan yang mengakibatkan korban mengalami 50 jahitan. Penganiayaan ini viral di media sosial. Sekelompok pemuda melakukan pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit terhadap korban ARF 16 tahun di Jalan Sukarela, Kecamatan Sukarame, Palembang. Korban alami luka di pipi, punggung, dan kaki akibat luka bacok kawanan pelaku. Beruntung, nyawa korban dapat diselamatkan warga yang membawanya ke rumah sakit. Diduga, ributan ini bermula dari aksi saling ejek di media sosial yang berujung saling dendam hingga kedua pihak bertemu untuk menyelesaikan pertikaian. Tak terima atas kejadian tersebut, korban didampingi orang tuanya melaporkan kejadian yang dialaminya
ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Janjian ketemuan. Terus ya tapi rupanya dikeroyok. Pakai apa dikeroyok? Pakai saja. Orang berapa yang ngeroyok? Orang 4 apa orang 5. Kini, polisi masih memburu pelaku penganiayaan yang menyebabkan korban terluka. Petugas juga gencar berpatroli untuk mencegah adanya aksi tawuran pemuda di sejumlah tempat rawan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Pemirsa, seorang kakek berusia 72 tahun mencuri sepeda motor di Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara seorang petani di Jember, Jawa Timur menjadi korban begal oleh orang yang baru dikenalnya dengan modus meminta antar ke rumah temannya. Dalam rekaman CCTV, seorang kakek membawa kabur sepeda motor di Dukuh Wonorejo, Kalirejo, Talun, Pekalongan, Jawa Tengah. Motor diparkir namun pemilik lupa mencabut kunci. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap pelaku pencurian seorang kakek berusia 72 tahun dan pria berusia 34 tahun. Sejumlah barang bukti termasuk STNK, BPKB, dan 1 unit motor Yamaha Vision diamankan. Pelaku mengaku mencuri motor untuk dijual namun sudah tertangkap. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Dua pelaku begal, masing-masing inisial ABP dan MH, langsung digelandang ke kantor Polres Jember usai membegal PO di jalan yang sepi di Kecamatan Gumukmas, Jember, Jawa Timur. Korban semula kenal dengan pelaku di sebuah warung pinggir sawah, lalu pelaku beralasan bingung mencari alamat rumah temannya. Pelaku berpura-pura meminta tolong korban untuk mengantarkan ke rumah temannya. Hingga akhirnya korban mengantarkan pelaku dengan gunakan sepeda motornya. Namun tak disangka, di jalanan sepi korban diminta menghentikan kendaraannya dan pelaku langsung membegal korban dengan ancaman sebilah sajam dan kemudian membawa lari motor korban. Di waktu yang sama, teman pelaku datang untuk membantu aksinya, yakni menjualkan sepeda motor hasil kejahatan itu. Atas laporan korban, polisi kemudian menangkap pelaku di kawasan Kecamatan Gumukmas. Di lokasi yang sama, polisi juga menyita beberapa sepeda motor hasil kejahatan, serta senjata tajam dan surat-surat kendaraan. Atas ulahnya, dua pelaku dijerat dengan pasal 365 pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Di Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Sekelompok pria yang meresahkan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan digerebek polisi. Sepeda motor tanpa identitas dan menggunakan knalpot brong disita. Kelompok pria bermotor ini digerebek polisi karena dianggap meresahkan warga Meranti, Kota Makassar. Penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan warga tentang kegiatan kelompok pria bermotor yang mengganggu ketertiban umum. Polisi menyita dan mengamankan motor yang menggunakan knalpot brong tanpa identitas. Sementara sejumlah pria yang terlibat dalam kelompok ini menjalani pemeriksaan. Polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut adanya dugaan pencurian dalam kasus ini. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Beraksi di 4 wilayah Kota Padang, Sumatera Barat, pelaku pencurian spesialis gedung sekolah mengambil berbagai barang termasuk uang. Pelaku mencuri untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam. Aksi pencurian di SMP 7 Padang, daerah Lolong, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, terekam kamera CCTV sekolah. Pelaku membobol jendela ruang guru dan mengambil sejumlah uang yang berada di dalam laci. Polisi meringkus pelaku di daerah Simpang Haru, tak berkutik saat diamankan usai keluar dari salah satu tempat hiburan malam.
Polisi menyita barang bukti 1 unit obeng yang digunakan untuk mencongkel jendela serta uang tunai sebesar Rp70.000 sisa hasil pencurian. Tersangka telah mencuri di 4 sekolahan dengan barang bukti alat yang digunakan untuk membongkar sekolah. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Di Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, diduga korsleting listrik sebuah mobil pickup ludes terbakar di Jalan Raya Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Api padam setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Api membakar mobil pickup di Jalan Suprapto, Sokaraja, Banyumas. Api yang muncul dari bagian depan mobil ini tiba-tiba saja langsung membesar. Kencangnya angin di area persawahan membuat api cepat menyambar ke bagian lain kendaraan. Dibantu warga, anggota Polsek Sokaraja berusaha memadamkan api. Namun kondisi angin yang kencang membuat api sulit untuk dipadamkan. Api berhasil dipadamkan 20 menit kemudian setelah petugas damkar dari Banyumas tiba di lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan, dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik di bagian mesin. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah helikopter berpenumpang 8 orang hilang kontak usai terbang dari Kota Baru menuju Palangkaraya. Hingga kini tim SAR masih mencari helikopter tersebut. Helikopter dengan nomor registrasi PKRGH yang kontak saat terbang di ketinggian 3.000 kaki. Sebelumnya diketahui helikopter lepas landas dari Bandara Kota Baru pada pukul 7.46 waktu Indonesia Barat dengan waktu perkiraan tiba di Bandara Palangkaraya sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kontak terakhir tercatat pada pukul 7.54 waktu Indonesia Barat sekitar 10 menit usai lepas landas. Berdasarkan informasi, helikopter memuat 8 orang penumpang dan awak. Areanya di sekitar Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Nah itu titik terakhir dapat berkomunikasi atau lost kontaknya, ya bisa panggilan terakhirnya di sana di titik koordinat di daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Pencarian helikopter telah dilakukan di 2 titik oleh tim gabungan Basarnas dan Brimob. Penyisiran dilakukan melalui jalur darat dan udara dengan mengerahkan helikopter Polairut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hebat menimpa sebuah tempat hiburan malam dan karaoke di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Api yang berkobar menelan korban jiwa seorang karyawan yang terjebak di dalam ruko. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang melahap sebuah tempat hiburan malam dan karaoke di kawasan Ruko Balikpapan Permai, Kelurahan Damai, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Api pertama kali muncul dari plafon salah satu ruko hingga merambat ke bangunan tempat hiburan malam yang berada di sebelahnya. Api padam 2 jam kemudian usai terjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Naas, seorang karyawan bernama Fauzan Adi Saputra tewas akibat kebakaran ini. Korban diduga berusaha memadamkan api namun terjebak dan tak sempat menyelamatkan diri. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo, Balikpapan. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, seorang pelajar SMK Negeri 14 Kabupaten Tangerang, Banten yang ikut unjuk rasa di gedung DPR 28 Agustus lalu meninggal dunia. Korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit AL Dr. Minto Harjo akibat mengalami luka di kepala. Suasana duka menyelimuti kediaman ALF, pelajar yang tewas saat unjuk rasa di gedung DPR di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin malam.
Ibu korban yang memegangi foto anak sayangnya ini sesekali terisak setelah mengetahui anaknya yang masih berusia 16 tahun tewas dengan tragis. Sejumlah keluarga, kerabat dan warga menggelar tahlilan setelah memakamkan jenazah korban di TPU Puri Bidara pada Senin sore. Peristiwa ini bermula saat korban diajak temannya ikut demonstrasi di DPR pada 28 Agustus lalu. Korban izin kepada guru untuk pulang karena ingin mengantar ibunya berobat. Namun setelah pihak sekolah menghubungi keluarga, ternyata korban tidak berada di rumah. Usai demonstrasi di DPR, korban sempat dinyatakan hilang. Keluarga baru mengetahui keberadaan korban yang kritis akibat luka parah di kepala di RSAL Dr. Minto Harjo melalui media sosial. Dari media sosial itu karena memang mungkin rekan-rekannya, temannya di lingkungan mengetahui, jadi disampaikanlah ke pihak keluarga dan memang posisinya sudah di rumah sakit dan ditangani alhamdulillah dengan baik di rumah sakit tersebut. Keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian korban. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Pemirsa, ini tidak untuk ditiru ya, bukannya menjauhi lokasi demo yang kian memanas, warga dan para pengendara justru berbondong-bondong datang ke depan gedung DPRD Jawa Barat demi menonton aksi demo. Bukannya menghindari lokasi demo, warga dan para pengendara yang melintas justru memarkirkan kendaraannya untuk menonton aksi massa bakar ban di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Padahal saat itu, selain membakar ban, massa aksi melemparkan batu petasan hingga bom molotov ke arah gedung DPRD. Aksi ini pun terbilang berbahaya, namun warga sengaja datang ke lokasi hanya sekedar penasaran. Gimana? Penasaran. Kenapa penasaran? Ya soalnya di sini ramai ya, udah ikut orang-orang bisa jalan ke sini ya udah pengen lihat. Iya sih anarkis, tapi sebaiknya mah jangan sampai fasilitas umum juga. Warga diimbau agar tidak mendekati area massa aksi, mengingat aksi massa kian anarkis. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa menggelar aksi di Bundaran Saronde, Kota Gorontalo. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya meminta menteri yang bermasalah dicopot. Massa memblokade jalur Simpang 5 Gorontalo yang mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh. Kericuhan tak terhindarkan saat aksi dilakukan mahasiswa dari berbagai aliansi di kota Ternate, Maluku Utara. Massa yang berorasi dan mendesak masuk mendekati kantor DPRD Kota Ternate ditahan oleh aparat yang membentuk barikade pengamanan. Aparat pun mencoba membubarkan massa dengan gas air mata dan mobil water cannon. Aksi ini pun membuat massa melempari batu. Kericuhan juga mewarnai aksi mahasiswa di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Bentrok terjadi antara aparat kepolisian dan ribuan mahasiswa. Aparat melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan mahasiswa yang menduduki kantor DPRD Kota Palopo. Dalam orasinya, para mahasiswa mendesak pencopotan Kapolri. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar demo di depan gedung MPR DPR RI. Aksi serupa juga digelar mahasiswa di beberapa daerah. Mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan gedung MPR DPR RI Jakarta. Mereka membawa sejumlah tuntutan untuk para anggota dewan, diantaranya memecat anggota DPR yang tidak pro rakyat. Selain itu, massa juga menuntut DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset. Massa juga menuntut pemecatan menteri dan wakil menteri yang masih merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Di Yogyakarta, ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus menyuarakan 14 tuntutan diantaranya terkait tunjangan anggota DPR serta protes atas tindakan represif personil kepolisian dalam menyikapi aksi di Jakarta. Sementara di Bandung, massa aksi tak dikenal diduga menyusup massa aksi dan melempari gedung DPRD Jawa Barat. Selain itu, bom molotov serta petasan juga diarahkan ke arah DPRD Provinsi Jawa Barat. Massa yang anarkis juga membakar spanduk sisa aksi mahasiswa. Tim Liputan iNews melaporkan.
Polres Jakarta Timur mengamankan sebanyak 9 orang diduga pelaku penjarahan rumah Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara itu 5 saksi diperiksa polisi terkait penjarahan di rumah Ahmad Sahroni. Polisi telah menangkap 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan rumah artis sekaligus politisi PAN Uya Kuya. Mereka diamankan dari kawasan Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok. Polisi masih memeriksa motif para pelaku dan memburu pelaku lainnya. Semalam kita saksikan juga, itu juga tindakan yang sangat anarkis. Tentunya sudah kita pisahkan antara warga dengan adanya kelompok massa. Dan kita amankan saat ini ada 9 orang masih dalam pendalaman. Sementara itu 5 saksi diperiksa polisi terkait penjarahan di rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka dimintai keterangan terkait penjarahan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal. Mereka mengambil barang berharga, mulai dari tas, pakaian, bahkan peralatan rumah tangga, serta merusak mobil mewah yang ada di garasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Laboratorium Forensik Polda Sulsel melakukan olah TKP di kantor DPRD Kota Makassar pasca dibakar oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Kapolda Sulsel menegaskan akan segera menetapkan calon tersangka yang terlibat dalam aksi pembakaran ini. Pasca insiden pembakaran kantor DPRD Kota Makassar, tim gabungan kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas telah mendata kerusakan yang terjadi termasuk sejumlah kendaraan dinas dan pribadi yang ikut terbakar di halaman kantor. Petugas juga mengumpulkan sisa-sisa material guna penelitian lebih lanjut. Polisi telah memeriksa material yang digunakan oleh sejumlah pelaku di lokasi, serta meminta keterangan saksi guna menetapkan calon tersangka yang terlibat. Total lebih kurang sekitar 250 miliar ya, kerugian negara yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Termasuk 3 nyawa saudara kita harus menjadi korban dari perilaku-perilaku tersebut. Kawasan kantor DPRD masih dijaga ketat aparat keamanan. Proses olah TKP diharapkan bisa menjadi petunjuk penting bagi polisi untuk mengungkap motif di balik aksi pembakaran ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yosvin melaporkan. Div Propam Polri menetapkan pelanggaran berat dan sedang bagi 7 personel Brimob dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Sementara ratusan driver ojek online menggelar doa bersama untuk rekan mereka. Divisi Propam Polri menetapkan 7 personel Brimob terlibat pelanggaran dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus lalu. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan sementara terhadap para personel usai insiden meninggalnya Afan Kurniawan saat ricu unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI. Dari hasil pemeriksaan, Div Propam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi 2 kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. 2 personel Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Sementara 5 personel yang dikenakan pelanggaran sedang adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Mereka dinilai tidak memiliki kendali atas laju kendaraan tetapi tetap berkewajiban mematuhi prosedur operasional di lapangan. Div Propam Polri juga telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh personel, termasuk gelaran perkara dan sidang yang digelar pada Selasa dan Rabu esok. Polri membuka akses bagi Kompolnas dan Komnas HAM memantau jalannya proses pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan driver ojek online bersama petugas jajaran Polrestabes Surabaya Senin pagi menggelar doa bersama di halaman kantor Mapolrestabes Surabaya. Doa bersama ini dikhususkan untuk Afan Kurniawan,
pengemudi ojek online yang tewas dalam aksi unjuk rasa depan DPR RI di Jakarta. Para driver ojol mengaku prihatin dengan kejadian yang menimpa rekannya dan meminta pihak yang bertanggung jawab mengusut tuntas dan mengadili pelaku dengan seadil-adilnya. Dan pengorbanan bakal kita selesaikan sampai pelaku yang berapa orang itu dihukum dengan seadil-adilnya. Mudah-mudahan untuk timah dan juga ini sebagai wujud persamaan antara Polri, Polrestabes Surabaya dengan teman-teman dari ojek online dan berkomitmen bersama-sama menjaga situasi kota Surabaya tetap aman dan kondusif. Selain doa bersama, Kapolrestabes Surabaya juga gelar aksi sosial berbagi sembako kepada ratusan pengemudi ojek online. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i melaporkan.